kegiatan penutupan pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit rundown untuk kegiatan penutupan pelatihan rancangan agroforestry yang mana ini merupakan kerjasama antara Balai PSKL Wilayah Kalimantan dengan Balai Pelatihan LHK Bogor. Untuk acara penutupan kita pada siang hari ini akan dimulai dengan yang pertama pembukaan, yang kedua kesan dan pesan dari peserta pelatihan perancangan agroforestry, yang ketiga nanti kita akan mendengarkan arahan dari Koordinator Provinsi Forest Program 5 Bapak Insinyur Jakub Sagala. Kemudian yang keempat ada arahan sekaligus penutupan pelatihan oleh Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor. Dan yang kelima kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Dan yang terakhir adalah pembacaan doa. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor, Bapak Kamarudin SHT. Yang terhormat Bapak Koordinator Provinsi Forest Program 5, Bapak Insinyur Jakub Sagala. Tentunya juga yang terhormat para pengajar Widya Iswara dan juga tenaga admin dari Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Ibu panitia dari Balai PSKL Kalimantan, dan juga tentunya para peserta pelatihan perancangan agroforestry. Selamat siang. Ya. Alhamdulillah. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberikan kesempatan kesehatan dan juga tentunya nikmat untuk bisa berkumpul ya pada siang hari ini. Selama dari tanggal 9 nih Bapak, kita telah melakukan pelatihan dari tanggal 9 sampai dengan 14. Alhamdulillah kita telah sampai ya di penghujung acara. Selama kurang lebih 5 hari kita semua menjalani pelatihan perancangan agroforestry. Tentunya pertama-tama saya mengucapkan Bapak Kepala Balai permohonan maaf ya dari Kepala Balai kami, Kepala Balai PSKL Wilayah Kalimantan, dan juga Kepala Seksi Wilayah 2 Bapak Susanto, mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini Bapak. Karena kebetulan sedang ada penugasan lain, sedang ada rapat di wilayah NTT Bapak, ada pembahasan AWP FP5 tahun 2024. Kemudian tanpa merasa hormat juga kami melaporkan Kepala Balai bahwa pelatihan pembuatan rancangan agroforestry ini kita adakan dari tanggal 9 sampai dengan 14, di mana di sini kita menghadirkan peserta dari 25 orang Bapak. 25 orang ini berasal dari 17 pendamping perhutanan sosial yang memang kita khususkan, kita rekrut dari program Forest Program 5. Kemudian ada 2 tenaga admin lapangan dan ada 2 tenaga koordinator, serta ada peserta dari KPH Wilayah Sabah Barat, KPH Wilayah Sabah Timur, dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di mana kita telah melakukan pelatihan kurang lebih 14 jam pelajaran teori dan 10 jam pelajaran praktek. Dari Pemdes juga. Oh iya, maaf, dari Pemdes Bapak. Pemerintah Kabupaten Sanggau ada 1 orang juga, jadi total ada 25 orang. Ya, berikut adalah sedikit selanjutnya ya, akan ada Bapak pesan-kesan dari peserta kita yang akan dibacakan oleh Ibu Roselia Irma. Kepada Ibu Roselia Irma, silakan. Mewakili dari kawan-kawan untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada kita semua untuk siang hari ini. Ya, untuk kesan kami, jujur kami secara keseluruhan merasakan bahagia sekali ya. Jarang-jarang nih kita bisa mendapatkan ilmu pelatihan pembuatan rancangan agroforestry. Ya jujur aja secara pribadi saya sebenarnya agak kurang mengerti sih bagaimana cara menggunakan lahan itu dengan baik dan benar. Tetapi dengan adanya pelatihan kemarin, kita juga diajak ke lapangan kemarin, kita diajak untuk melihat bagaimana caranya memanfaatkan memanfaatkan lahan itu dengan baik, dengan cara bagaimana kita harus menanam tanaman itu dengan cara yang benar. Itu adalah ilmu yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi. Dan saya juga percaya teman-teman yang lainnya juga merasakan hal itu mungkin ya. Ya.
Ya, oleh karena itu kami sangat berterima kasih sekali lagi ke BPSKL karena sudah memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan itu, dan untuk pesannya nanti kepada teman-teman, mari kita sebagai pendamping untuk bisa mempergunakan ilmu yang sudah kita dapatkan ini selama kurang lebih 5 hari kita sudah mendapatkan ilmu di sini. Bagaimana caranya kita punya kedekatan dengan kelompok, dengan masyarakat untuk menguasai masyarakat di sana, dan bagaimana caranya kita merangkul mereka untuk menggunakan atau mengelola lahan dengan baik. Itu kitalah orang-orang yang dipilih di sini untuk membawa mereka untuk menggunakan lahan itu dengan baik, ya. Itu adalah pesan saya kepada teman-teman yang lainnya. Dan untuk BPSKL, kami juga punya pesan. Jadi pesan kami ke BPSKL untuk kami berharap untuk kedepannya kami juga dilengkapi lagi untuk pelatihan yang lainnya, bukan hanya ini, tapi kami membutuhkan kayak gimana caranya sih memanfaatkan, contohnya menyambung durian itu dari yang lokal ke yang unggul gitu. Itu adalah ilmu yang kami juga perlukan. Ya, mungkin itu aja, Bapak Ibu, terima kasih. Jadi sebagai informasi Pak Kepala Balai, pendamping perhutanan sosial di FP5 ini memang agak berbeda dengan pendamping perhutanan sosial yang pada umumnya, ya. Ini adalah mereka yang memang khusus direkrut 24 jam bekerja untuk mendampingi satu kelompok, satu pendamping, Pak. Dan memang pada tahun ini teman-teman kebetulan mendapatkan kesempatan untuk investasi, ya, penanaman dan juga peningkatan ekonomi lewat ternak, yang mana itu diberikan di 17 kelompok. Jadi memang harapan kami dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini, Bapak Ibu pendamping bisa lebih memanfaatkan lahan dengan optimal, dan tentunya tadi kami juga berharap kami bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lain yang memang dibutuhkan, yang tentunya juga nanti mohon dukungannya dari kepada Kepala Balai, ya, supaya nanti kedepannya kita bisa mengadakan pelatihan-pelatihan serupa yang tentunya dapat bermanfaat bagi pendamping dan juga masyarakat. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Ilo. Baik, agenda selanjutnya adalah arahan dari Koordinator Provinsi Forest Program 5 Kalimantan Barat, Bapak Insinyur Joakim Sagala MM. Kepada Pak Joakim, waktu dan tempat kami silakan. Ini kalau arahan ini kayaknya kurang pas ini. Arahan itu dari Kepala Balai nanti, Pak. Saya soalnya mantan. Baik, Adil Katalino Basuramin Kasuraga Basengat Kajubata. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama tentu saja terima kasih nih kepada Pak Kepala Balai, Pak Komarudin. Pak Komarudin ini teman saya dulu di Jakarta, jadi kami udah saling kenal. Cuma dia masih sangat muda, saya sekarang udah pensiun, tapi dia masih lanjut. Ya, terima kasih ya Pak Komarudin, juga kawan-kawan dari Pak Jainal ini juga mantan partner saya dulu di Ambon nih. Lama kami di Ambon dulu bareng di Balai Perbenihan Tanaman Hutan. Ya, terima kasih juga ya dari tim Pusdiklat ya yang telah membantu acara ini, dan ada dari Dinas Kehutanan Provinsi, Pemdes, KPH. Terima kasih banyak nih atas partisipasi dan kehadirannya di sini. Jadi Pak Kepala Balai, mungkin kerjasama ini saya kira mungkin akan terus ya berlanjut ya Pak Heru ya, sampai 2026, mungkin sampai 2027. Mungkin kalau ada perpanjangan sampai 2027 seperti itu. Ya, apalagi sekarang ada kabarnya proyek ini juga akan ada fase 2-nya Pak Kepala Balai. Ya, tapi mungkin kabupatennya nanti tetap di Kalimantan Barat kelihatannya, tapi kabupatennya nambah gitu. Apakah di Kapuas Hulu, apakah di Melawi, nanti mungkin Pak pimpinan yang paling paham soal itu. Jadi ke depan ini akan terus ini Pak Kepala Balai kerjasama dengan Pusdiklat ini. Ya, karena ini di dalam output FP5 Forest Program 5 ini memang di output A itu memang ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia ya, baik pendamping seperti kawan-kawan ini, juga kelompok tani,
juga KPH selaku garda terdepan, ya, rekan-rekan dari Balai BSKL itu semuanya akan dilatih. Bayangkan mungkin dalam 4-5 tahun ini ya mungkin hilir mudik ya. Mungkin jangan-jangan ada yang bilang kemarin nggak sempat kerja lagi katanya di lapangan. Tapi mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian ya yang berdamping ini dengan kelompoknya. Ya itu dengan maksud baik ya, tentu saja dengan maksud baik supaya nanti Sanggau itu ya bisa, kalau bisa ya tampil beda lah dengan kabupaten lain. Kita harapkan seperti itu ya. Ya nggak percuma nanti Polres program 5 ini 5 tahun di Sanggau, tapi hasilnya biasa-biasa saja. Harusnya ya banyak peningkatan lah. Ya, kita mengharapkan sebenarnya nuansanya itu nanti Sanggau itu banyak kebun sebenarnya. Kebun durian kah, kebun alpukat kah, kebun kopi kah, kebun jengkol kah, kebun pete kah gitu. Sifatnya kebun sebenarnya, jadi tampak gitu. Jadi kalau namanya agrowisata, kalau terlihat acak gitu ya, sporadis itu kurang menarik dipandang mata. Tapi kalau dia mengelompok, ya kan, seperti kebun-kebun, kalau nanti Pak Heru mungkin bisa memfasilitasi ke Bangkok sebenarnya nih. Melihat kebun-kebun buah-buahan di Thailand seperti itu ya. Jadi dia memang ngumpul 5 hektar, 2 hektar, 3 hektar, semua monokultur gitu. Tapi juga kita nggak lupa juga meninggalkan yang namanya hutan. Kalau namanya hutan kita paham ya semua ya, itu campuran di sana. Tapi di luar itu harusnya kita bisa setting up gitu. Dimana ya nggak apa, 1000 meter juga jadi gitu, tapi melompok gitu. Jadi dari kejauhan pun tampak indah gitu kan. Jadi kalau dia sporadis, jadi nanti ke depan mudah-mudahan Demokrat di tahun 2024 kan ini ada di dalam rencana kerja 2024 ya Pak Heru ya, 2024 kita akan membangun Demokrat. Maksudnya Demokrat itu cobalah ya, apalagi besok hari apa, hari Senin kita kan ada rencana kan, ya bukan hari Senin itu untuk itu ya, tapi nanti di 2024 ada nanti bagaimana kita bisa membangun sebuah Demokrat. Ya enggak, kalau ada 2000 meter, 1000 meter gitu. Tapi kita usahakan mulai sekarang siap-siap dengan kondisi itu gitu. Nanti Polres program 5 akan membantu gitu loh. Akan membantu mulai dari A sampai Z sebenarnya ya. Jadi harusnya bangga ini Sanggau ini. Kenapa pula jadi Sanggau yang terpilih kan harusnya bangga ya. Begitu banyak kabupaten lain ya kan yang juga memerlukan hal serupa kan. Tapi kok Sanggau yang dipilih oleh pemerintah gitu kan, dengan Jerman ini kan, berarti ada sesuatu gitu, ingin mengangkat harkat martabat kemakmuran dari petani di Kabupaten Sanggau. Jadi ini harus dihargai, harus diseriusin gitu ya. Saya kira dan terima kasih juga nih ke Balai PSK yang sudah mencoba melakukan yang terbaik untuk memfasilitasi melayani kelompok-kelompok ya maupun masyarakat di Kabupaten Sanggau. Mudah-mudahan sekali lagi kerjasama Polres program 5 ini dengan posisi Club, saya kira Pak Heru juga sudah membangun nih Pak Komarudin dengan Pak Jenderal ini secara intensif. Mungkin tahun depan ada berapa kegiatan lagi ya, itu akan terus pokoknya 5 tahun ini ya namanya kelompok dan pendamping ini terus lah ya, menambah kurikulum kita ya. CV-nya nanti nambah terus itu. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ke Pak Kepala Balai, Pak Heru dan kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan semangat FP5 akan terus memantau kegiatan ini dan terus akan memberikan pendanaannya sampai tahun 2027 mudah-mudahan. Saya kira itu Pak Kepala Balai, Pak Heru dan kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Koordinator Polres Program 5 Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Insinyur Joakim Sanggala atas arahannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita memasuki acara inti pada kegiatan siang hari ini, yaitu arahan sekaligus penutupan kegiatan pelatihan rancangan agroforestry yang akan ditutup oleh Yang Terhormat Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor,
Pada yang terhormat Bapak Kamarudin SUT, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum pasti kalau tadi menyapa dengan pasapan arah Kalimantan banyak. Saya mau dengan pantun aja. Gitu. Burung balang berbulu indah, masuk perangkap tak terbang lagi. Sambut salam kurang meriah, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, ini kalau dulu abang saya sebenarnya, Bang Joakim Sagala. Seperti disampaikan tadi, kami lama sama-sama di Jakarta. Saya kebetulan ini kalau masuk ke komunitas PSKL, jadi seperti bernostalgia saya. Karena kebetulan saya sempat setahun lebih ya bersama PSKL. Ya, awal terbentuk PSKL 2015-2016 saya di PSKL di Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial waktu itu. Ya, sehingga alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan siang hari ini bisa bergabung lagi bersama teman-teman di PSKL. Kalau Bang Joakim ini kepala balai senior saya kepala balai junior gitu. Yang saya hormati pejabat dari PSKL Balai Besar Wilayah Kalimantan ya, yang mewakili Pak Heru ya, Pak Heru. Ini wakil kepala balai kan? Kelak. Amin. Kemudian teman-teman saya dari Balai Pelatihan LHK Bogor, Hidayat Suara, panitia, dan tentu para peserta pelatihan pembuatan dan berputri yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini ya kita semua bisa bersama di tempat ini selama kurang lebih setelah menyelesaikan waktu penyelenggaraan pelatihan selama kurang lebih 5 hari ya, mulai Senin. Tentu teman-teman saya lihat masih pada semangat ini ya. Berarti kita lanjut lagi kalau pada semangat. Tadi katanya Bu, nanti kan ingin terus ada materi pelatihan gitu kan. Tapi tentu mungkin tidak nyambung ya. Karena 5 hari ya cukup lah ya. Nanti kita sambung pada kesempatan lain. Tentu seperti sampaikan tadi bahwa Balai Pelatihan LHK Bogor ya tentunya mengucapkan terima kasih dan apresiasi ya atas kerjasama pelatihan ini ya, baik tentu dari Balai PSKL maupun dari Polres Program 5 ya Provinsi Kalimantan Barat ya. Kami selamanya yang diberi amanah peningkatan kapasitas SDM ya bidang LHK akan terus berupaya gitu ya, bahwa teman-teman pelatihan kita memang saya rasa terutama teman-teman pendamping ini saya kira luar biasa. Teman-teman pendamping kita yang satu kelompok satu orang gitu. 17 orang 17 kelompok ya mendampingi selama 24 jam. Luar biasa, berarti nggak tidur itu ya. Tapi saya pikir itulah maknanya bahwa pendampingan ya, bahwa pendampingan itu memang kita tidak bisa melepaskan bina kelompok kita gitu ya, perlu kita tuntun terus sampai betul-betul mereka bisa mandiri ya. Bahkan kalau ada bina suasana pelatihan pendampingan itu kan bagaimana misalnya kalau pendamping itu bisa menuntun kelompoknya bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan baik gitu. Dengan baik ya, itulah pendampingan. Tentu juga bahwa teman-teman dari KPH ya, dari Pemdes ya, Pemdes provinsi dan teman-teman dari provinsi, saya kira memang keberhasilan suatu kegiatan ya akan tergantung pendampingan kita gitu. Masyarakat kita tentu mungkin masih awam. Nah, dengan adanya pendampingan mereka akan bisa melakukan kegiatan apa yang mereka inginkan gitu. Ya. Nah, salah satu itu adalah kegiatan penyusunan yang berproses ini saya kira sangat perlu memang. Karena keberhasilan suatu kegiatan akan dimulai dari perencanaannya. Ya.
perencanaannya, bagaimana kita menyusun rancangannya, itu rancangannya. Sehingga tentu ya mata-mata pelatihan yang diajarkan oleh teman-teman saya harapkan betul dapat dimanfaatkan, ya, dapat dimanfaatkan. Agroforestry adalah potensi yang sangat luar biasa, gitu. Ya, potensi sangat luar biasa. Tadi Bang Joakim menyampaikan bahwa kan dari agroforestry bisa kita temukan sebanyak agrowisata, gitu. Ya, tanaman buah-buahan kalau di Bogor itu di Mekarsari, ya, itu berbagai tanaman pohon-pohonan ada di sana, sehingga kalau ini bisa kita kembangkan, ya, bisa kita manfaatkan, bisa kita rancang dengan sebaiknya. Tentu tidak hanya mungkin untuk peningkatan ketahanan pangan, gitu. Prospek wisatanya pun bisa kita dapat manfaatnya di sana. Ya. Agroforestry banyak macamnya, gitu. Ya, dia penggabungan antara tanaman hutan dan tanaman buah-buahan. Saya kira disampaikan kalau ada pohon durian di situ, jengkol, petai, gitu kan, apalagi yang ada prospek yang ada di Sanggau, saya kira sangat-sangat luar biasa. Gitu. Berikutnya setelah kita bisa menyusun rancangan ini adalah kedepannya memang mungkin bagaimana kita pengembangan kelembagaannya. Sehingga tadi mungkin disampaikan tema-tema pelatihan ke depan bisa ke arah pengembangan kelembagaan, ya, kelembagaan kelompok yang kita bina, ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana pengembangan usahanya, gitu. Ya, ini kan baru awal dirancangan, agroforestry baru awal, ya. Tetapi ini tidak akan bisa jalan kalau misalnya pengembangan kelembagaannya dan ke arah hulunya, gitu ya, ke arah hilirnya, pengembangan usahanya juga bisa kita garap, gitu. Ya. Saya kira tadi disampaikan oleh Bang Joakim kerjasama tentang tema-tema pelatihan di bidang program sosial ke depannya bisa terus kita kembangkan, ya, dengan teman-teman yang lain tadi, gitu. Sehingga harapannya bahwa teman-teman pendamping memang ilmu yang dapat adalah semakin luas dan semakin komplit, ya, semakin komplit. Tentu, ya, setelah mendapatkan pelatihan seperti ini kita berharap bahwa harus dapat diterapkan, gitu, setelah kembali ke wilayah kelompok di mana mendamping. Ya. Saya kira kalau izin program saya mungkin tentu teman-teman sudah paham semua, ya, bahwa di Polri kan ada kelola usaha, kelola kawasan, kelola kelembagaan. Jadi kan memang harus sejalan, gitu, gitu. Ya. Nah, perencanaan agroforestry tentu mungkin bagian dari kelola kawasan, kan, mungkin menyusun rancangannya. Ya. Nah, berikut adalah bagaimana kelola kelembagaan yang tadi kelompok yang didampingi, gitu. Ya, saya kira banyak yang mungkin juga menjadi tema-tema pelatihan yang harus kita berikan, Oleh karena itu tentu juga ke depannya mudah-mudahan tahun berikutnya, ya, kerjasama seperti ini antara Balai PSKL, Balai Pelatihan LHK dan tentu Polres Program 5 bisa terus kita tingkatkan. Ya, insya Allah, ya, kami Balai Pelatihan LHK dengan teman-teman WI tentu akan terus berupaya semaksimal mungkin, ya, bagaimana kita merancang tema-tema pelatihan berikutnya yang tentu harus bermanfaat, ya, baik untuk pendamping maupun kelompok dampingannya, ya. Sehingga tentu harapan kita bahwa perhutanan sosial ini yang tentu sekarang menjadi menjadi perhatian seriusan, bahkan dari PP sekarang sudah masuk undang-undang, ya, tentang perhutanan sosial ini kan luar biasa, gitu. Karena memang harapan kita bersama sebenarnya, bagaimana kalau dulu mungkin pemerintah selalu berpihak ke pengusaha besar, gitu kan. Nah, sekarang tentu kita harus berubah, ya, dan tentu pemerintah sudah menerapkan itu, bagaimana kita kelola kawasan itu diberi pada kelompok-kelompok perhutanan sosial. Ya. Karena slogan kita kan kalau di LHK itu hutan lestari masyarakat sejahtera, gitu. Jadi kita rubah masyarakat sejahtera dulu baru bisa hutan lestari, gitu kan. Gitu. Ya, karena tentu kan masyarakat yang di sekitar hutan tidak bisa kita larang mereka kalau misalnya mereka ekonominya masih belum meningkat, kita larang untuk tidak diapa-apain hutannya yang di sekitar dia, kan.
Saya kira nggak butuh segitu juga kayak gitu. Oleh karena itu saya kira pemerintah sangat luar biasa sudah bisa mengembangkan perhutanan sosial ini. Ya. Awal-awalnya mungkin dulu berat sekali memang, dengan target 12,7 juta hektar. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah gitu ya, dengan melibatkan ribuan kelompok, ribuan orang di kelompok, sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian gitu. Ya, terutama untuk 7 juta. 6 juta ya. 6 juta kelompok sekarang sudah. Bukan 6 juta hektar. Oh ya, sudah hampir tercapai ya. 12 setengah. Ya, tentu saya kira 2024, 2026 mudah-mudahan bisa meningkat, 2025. Mudah-mudahan bisa kita terus kita tingkatkan, ya. Mudah-mudahan juga kerjasama seperti ini antara PSKL, Balai Pelestarian Kalimantan, BPLK Bogor dan Forest Program 5 terus kita tingkatkan. Saya kira itu, mungkin saya sudah memberi arahan juga ya, karena memberi arahan harusnya Balai PSKL ini. Dari arahan. Ya saya kira mungkin kami hanya memberikan gambaran gitu. Saya kira tema-tema pelatihan apa yang bisa kita kerjasama untuk tadi meningkatkan agar komplit ilmu pendampingan ini, ilmu untuk para pendamping gitu kan, ilmu untuk para pendamping. Ya. Saya kira memang sekarang sedang merancang bagaimana kita mengembangkan kelembagaannya kelompok dan bagaimana pengembangan usahanya gitu. Nah, saya kira itu kuncinya saya pikir. Ya. Baik, Bapak Ibu teman-teman sekalian, jadi kalau tadi dari kesan-pesannya sangat bermanfaat, maka saya kasih pantun lagi kalau gitu. Bisa ya? Baik, jadi setelah Malaka lampunya redup, tempat kapal berlabuh jika berangkat. Diklat penyusunan agroforestry ini kami tutup. Ilmu didapatkan, semoga bermanfaat. Akhirnya saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, pelatihan pembuatan agroforestry tahun 2023 pada hari ini Jumat tanggal 13 Oktober 2023 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Sungguh indah burung cendrawasih, terbang jauh sampai ke tanah Melayu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bogor atas arahan dan juga sekaligus menutup acara kegiatan pelatihan. Oh, record. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pakai 5 jari. Salam PS. 1, 2, 3. Lestari. 1, 2, 3. Yo. Mulai. 1, 2, 3. Siapa kita? Pendamping perhutanan sosial. Siapa kita? Pendamping perhutanan sosial. Siapa kita? Pendamping perhutanan